Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana memasukkan tabel dan gambar pada Microsoft Word. Ya. Jadi sebelum kita memasukkan ke sana, yang paling penting adalah jangan lupa kalian harus melakukan setting layout, gitu ya. Setting layout seperti pertemuan di awal. Baik, kita pilih layout, kita masukkan size-nya, kita pilih A4, marginnya kita pakai 4433. Berikutnya spacing after before-nya kita nolkan, gitu ya. Terus kita menu home, kita pilih spasinya 1,5. Terus kita pilih hurufnya Times New Roman ukuran 12. Lalu untuk memasukkan tabel, kita pilih menu insert. Ya, kita pilih menu insert. Lalu kita pilih tabel, kita pilih insert tabel. Nah, kita masukkan kolomnya 5, barisnya 10. Lalu kita oke. Nah, kalian lihat batas kanan kiri dari tabel adalah sama dengan margin yang sudah kita buat. Gitu ya. Berikutnya, dengan kita memilih tabel, kita sudah ada menu yang di atas namanya tabel tool. Di situ ada menu desain dan ada menu layout, gitu ya. Tabel desain itu fungsinya untuk merubah tampilan dari tabel, kayak gitu ya. Sedangkan layout untuk pengaturan berikutnya. Contoh untuk tabel desain, kalau kalian pilih salah satu, gitu ya, maka tampilannya akan berubah. Kalian ingin mengembalikan, silakan pilih yang paling ujung kiri sendiri. Berikutnya kita masuk ke layout, gitu ya. Di situ ada draw tabel, kita pilih draw tabel, kita klik, lalu kita tarik garis. Nah, maka dia akan menjadi bagian dari tabel garisnya. Kalau kita ingin menghapus, kita klik erase, kita hapus garisnya. Oke, selesai. Berikutnya di situ ada menu del, ya, ada del cell, kolom, row, dan tabel. Cell itu adalah satu kotak bagian, kalau kolom itu adalah dari atas ke bawah, gitu ya, dari atas ke bawah itu adalah kolom, sedangkan untuk row atau baris itu dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya itu adalah baris. Sedangkan delete tabel adalah nanti keseluruhan dari tabelnya. Berikutnya di situ ada insert above, ada insert below. Fungsinya adalah untuk menambahkan row, ya, atau baris. Tinggal letakkan kursornya di mana, lalu kita klik insert above, maka akan muncul di atasnya, insert below muncul di bawahnya. Sedangkan insert left dan right itu adalah untuk menambahkan kolom. Tergantung nanti kursornya ada di mana juga, kayak gitu. Berikutnya adalah menggabungkan sel atau merge cell. Merge cell itu akan bisa aktif kalau kita sudah memblok lebih dari satu sel, gitu ya. Lebih dari satu sel kita blok, kita tekan merge cell, maka dia sudah tergabung jadi satu, gitu ya. Di situ juga ada split cell. Contoh satu sel ini saya akan bagi menjadi 2 kolom, gitu ya. Saya klik split cell. Terus di situ saya pilih kolomnya 2, barisnya 1, saya oke. Nah, maka di situ akan terpecah menjadi 2 gitu ya. Selnya ada 2 kolom. Nah, di sini juga akan saya split cell lagi, 2, 1, saya oke. Yang ini saya merge cell untuk kembalikan ke posisi awal. Berikutnya di situ ada split tabel gitu ya, fungsinya untuk memecah tabel gitu ya. Jika memang dibutuhkan tabel bisa dipecah lagi, kalian klik split tabel, maka dia akan terpisah tabelnya. Tergantung dari posisi kursornya tadi ada di mana. Nah, berikutnya masih di menu layout gitu ya. Ada menu auto fit, ada auto fit content, ada fit window, kayak gitu ya. Nah, auto fit content itu adalah nanti tabel akan menyesuaikan dengan konten yang sudah kita isikan, kayak gitu. Contoh di sini akan saya isi nama, alamat, asal sekolah,
jenis kelamin, yang terakhir tanda tangan. Nah, kalau kita pilih auto fit terus kita pilih konten, maka otomatis tabel akan menyesuaikan dengan teks yang sudah kita isikan atau kontennya. Kalau ingin mengembalikan, kita pilih auto fit window, maka dia akan otomatis kembali ke posisi awal tadi sesuai margin yang kita buat. Itu ya. Berikutnya ada distribute row, ada distribute kolom. Fungsinya adalah untuk membuat lebar dari kolom atau baris menjadi sama, gitu ya. Contoh, kita pilih yang distribute kolom, kita blok terlebih dahulu tabelnya, gitu ya. Atau kita pilih semuanya, lalu kita pilih distribute kolom, maka otomatis kolom yang tadi menyesuaikan dengan konten akan kembali ke posisi awal, yaitu lebarnya sama semua. Berikutnya ada menu rata kanan, rata kiri, rata tengah. Nanti bisa digunakan tergantung dari kebutuhan, gitu ya. Berikutnya ada text direction, ya, ada text direction. Nah, di text direction itu nanti adalah mengatur urutan penulisan. Biasanya kan dari kita kiri ke kanan gitu ya. Kalau coba kita klik, maka dia akan kebalik dari atas ke bawah. Kita balik lagi dari bawah ke atas dan kembali ke posisi normal. Berikutnya ada namanya menu repeat header row, gitu ya. Repeat header row, jadi itu adalah fungsinya nanti untuk mengulang header yang dari tabel di baris pertama, gitu ya. Jadi kalau tabelnya sudah lewat dari satu halaman, maaf gitu ya. Lalu kita klik repeat header row, maka otomatis di halaman kedua di baris pertama juga akan muncul header sama persis di halaman pertama. Ini tidak bisa diedit yang di halaman kedua, bisa dieditnya melalui yang halaman pertama. Jadi dia akan sama, kayak gitu ya. Baik, saya akan hapus dulu beberapa baris untuk mencontohkan pembuatan caption. Nah, berikutnya kita akan masuk ke caption. Caranya adalah kita masuk menu reference, gitu ya. Oke, kita blok terlebih dahulu, terus kita klik menu reference, lalu kita masuk insert caption. Nah, di situ ada tabel 1, gitu ya, ada table 1, atau kalau bahasa Inggrisnya tabel kan table, kayak gitu ya. Nah, kita klik di situ biodata. Nah, padahal kita masih menggunakan seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita pilih di labelnya, kita pilih rubah menjadi tabel. Jika itu tidak ada tulisan tabel, maka klik new label dan masukkan tulisan tabel lalu klik OK, gitu ya. Kita klik tabel 1.1. Maaf, posisinya salah, itu bilu. Seharusnya kalau tabel itu adalah berada di atas tabel. Kita ulangi, kita blok tabelnya, insert caption, labelnya adalah tabel, gitu ya. Posisinya above, kita kasih tabel 1.1, kita kasih nama biodata, lalu kita OK. Dia posisinya di atas. Berikutnya, kita akan memasukkan gambar, kita klik menu insert, kita pilih picture, kita pilih this device, kita pilih screenshot 1, kita OK. Nah, di sini kalau gambar sudah masuk, kan tidak bisa diklik terus dipindah-pindah ya. Caranya biar bisa dipindah-pindah adalah kalian klik menu wrap text di picture tool, gitu ya. Ada menu yang namanya wrap text. Lalu kalian pilih behind text. Nah, dengan kayak gitu kalian sudah bisa memindah-mindahkan gambar sesuai kebutuhan. Berikutnya, kita masukkan caption. Kita klik gambarnya terlebih dahulu, lalu kita masuk menu reference, kita pilih insert caption. Nah, gitu ya, kita rubah menjadi gambar labelnya. Ingat kalau nggak muncul, kalian klik new label, kalian tulis gambar, gitu ya. Lalu di situ masukkan
keterangan gambar 1.1-nya apa? Contoh mid gitu ya, kita oke. Posisinya below, di bawah gambar. Oke, lalu kita taruh tengah posisinya. Nah, berikutnya, kalau kita membutuhkan daftar tabel, maka akan sangat mudah dibutuhkan gitu ya, daftar tabel maupun daftar gambar gitu ya. Oke, caranya kita masuk menu reference kembali gitu ya. Kita masuk menu reference kembali. Lalu kita pilih insert table of figure. Nah, di situ kita pilih labelnya adalah tabel, kita modify dulu, modify lagi. Kita sesuaikan hurufnya, ukuran hurufnya, spasinya, lalu kita oke kembali, maka otomatis akan muncul seperti halnya tampilan daftar isi dan nomor halamannya. Kalau ingin menambahkan daftar gambar, sangat mudah lagi, sama seperti tadi, kita pilih labelnya adalah gambar, langsung saja kita oke. Nah, seperti itu. Jadi, itu adalah memudahkan kalian untuk membuat daftar tabel dan daftar gambar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan chat di Telegram. Terima kasih.